Kami melakukan fungsi pengawasan dari Pansus Tata Kelola Perparkiran sebagai langkah konkret untuk memastikan agar parkir ilegal yang melanggar aturan untuk dilakukan penyegelan. Karena kami ingin melindungi hak-hak dari masyarakat, hak dari keuangan pendapatan asli daerah, dan juga melindungi untuk kerugian potensi pendapatan asli daerah. Dan kami bersama anggota Pansus Tata Kelola Perparkiran, bersama Wakil Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran, dan juga didampingi oleh Kepala UP Parkir Pak Masdes, beserta para OPD dari Biro Hukum, kemudian dari Bapenda, kemudian dari Inspektorat, dan juga bersama dibantu oleh Polda Metro Jaya, baik dalam hal ini di Lantas Polda Metro Jaya maupun dari Dirkrimsus. Nah, dalam kesempatan ini kami sangat menyayangkan bahwa Blok M adalah kawasan strategis yang dimana menjadi kawasan yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Pramono Anung sebagai pusat modern integrasi transportasi, baik itu dari wilayah penyangga, dari Kota Bogor, Kota Depok, dari Bekasi, bahkan dari Tangerang Selatan, dan dari Pateda Kapuk, semuanya terintegrasi modern menuju ke Blok M Square. Dan Bapak Gubernur Pramono Anung menginginkan agar kawasan Blok M Square ini menjadi pusat wisata kuliner, pusat perekonomian, baik itu untuk UMKM dan juga sebagai pusat untuk anak-anak muda. Dan ini boleh dilakukan 24 jam. Dan sangat disayangkan, di dalam lokasi kawasan Blok M ini ternyata masih terdapat parkir ilegal selama 3 tahun yang sudah dilakukan, memungut uang dari masyarakat namun tanpa ada izin, secara ilegal mengambil uang hak dari masyarakat. Nah, tentu yang kami lakukan ini untuk melindungi hak dari masyarakat, apa yang sudah masyarakat bayarkan, dan ini juga ada indikasi pidana dalam pengemplangan pajak. Dan kami meminta kepada aparat penegakan hukum, kami meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan untuk menindaklanjuti hasil temuan Pansus hari ini, Pansus Tata Kelola Perparkiran. Dan ini kami meyakini ada indikasi kuat bahwa penyimpangan dan memanipulasi data terhadap laporan pembayaran kepada Bapenda, dan ini adalah potensi kerugian negara. Dan kami meminta sekali lagi kepada BPK, kepada penegakan hukum baik itu dari Kejaksaan Tinggi, untuk turun menindaklanjuti hasil temuan Pansus terhadap parkir ilegal yang ada di Blok M Square. Dan sama-sama kita ketahui bahwa Blok M Square ini per hari operator parkir bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Pak, ini setelah disegel apakah akan gratis berarti Pak? Selama berapa hari atau? Ya, setelah ini disegel, kemudian akan diambil alih oleh unit pengelola perparkiran, kemudian akan dikelola sehingga ketika dikelola oleh UP Perparkiran, maka akan menjadi pendapatan retribusi daerah. Dan ini 100% menjadi pendapatan retribusi daerah. Pak Jupiter, ini kalau dari hasil temuan Pansus itu potensi kerugian daerah yang dihasilkan itu berapa dari pengemplangan pajak ini? Best Parking ini sudah mengelola selama 15 tahun. Sejak Blok M ini milik Pasar Jaya, kemudian dikerjasamakan kepada pihak ketiga, yaitu PT Melawai. Kemudian PT Melawai memberikan kerjasama lagi kepada anak perusahaan namanya KUP, Karya Utama Perdana. Nah, anak perusahaan dari Melawai ini, yaitu dikelola kawasan Blok M Square dari PT Karya Utama Perdana ini, kemudian memberikan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, yaitu Best Parking. Best Parking ini mengelola sejak PKS antara Pasar Jaya dengan PT KUP tadi. Jadi sudah 15 tahun berdiri, dan selama 15 tahun dalam rapat Pansus kemarin kami mengundang
dari pengelola pihak ketiga, yaitu PT KUP tadi. Kemudian kami mengundang direktur utama dari base parking. Kami meminta data, baik itu data laporan keuangan, kemudian data mutasi rekening, laporan neraca, laporan keuangan. Namun sampai hari ini mereka tidak memiliki itikat baik. Oleh karena itu, sebagai langkah-langkah kami ingin memastikan agar untuk menyelamatkan uang masyarakat, kami meyakini bahwa selama ini mereka melaporkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pak, untuk estimasinya parkir berapa, ilegal Mas? yang ada di sekitar sini gimana, Pak? Dan estimasinya mungkin di atas 50 miliar 30 miliar selama 15 tahun. Potensi. Ya. Kemudian selama 3 tahun mereka memungut secara ilegal. Selama 3 tahun secara ilegal tanpa izin, dan itu mengambil uang dari masyarakat, dan itu tidak diperbolehkan. Lalu rekomendasi pansus terhadap pengelola ini gimana? Apakah nanti langsung dicabut izinnya karena diambil alih oleh UP Parkir? Atau Dan sekarang, dan pansus kemarin, yaitu pansus perparkiran, kami merekomendasikan kepada seluruh operator parkir yang tidak berizin, maka UP Parkir dalam hal ini dan juga Dinas PTSP tidak boleh memberikan izin kepada operator tersebut walaupun sudah membayar denda sebesar 50 juta. Dan ini sebagai langkah kami untuk tidak ada lagi operator-operator nakal yang mengambil uang masyarakat secara ilegal. Pak Jupiter, berarti ketika nanti ini diambil sama UP Parkir, itu pengelolaannya seperti apa, Pak? Ini kan disegel semua, Pak. Ya, kemudian nanti akan dikelola sama UP Parkir. Manual gitu, Pak. Tetap secara cashless, kemudian dengan sistem digitalisasi, kemudian terintegrasi langsung secara real time yang bisa dimonitoring langsung oleh UP Parkir. Dan ini kami harapkan, kami tidak ingin lagi ada kebocoran maupun permainan dari oknum tertentu yang melakukan pungutan dari masyarakat, dan tentunya kami mengharapkan dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan secara modern. Artinya rekomendasi pansus tuh masih sedikit yang dijalankan oleh eksekutif sejauh ini, Pak? Ya, betul sekali. Sejak di bulan November, kami sudah membacakan dan sudah diparipurnakan rekomendasi pansus. Dan itu pada saat rekomendasi pansus ini kami bacakan di paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, dan kami meminta sejak dibacakan rekomendasi pansus, kami meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan hasil dari rekomendasi pansus ditindaklanjuti selama-lambatnya sejak 1 bulan dibacakan di paripurna. Namun sampai pada hari ini kita bisa melihat bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami meminta kepada teman-teman media silahkan menanyakan langsung kepada Gubernur ketika kami sudah membacakan di paripurna dan sudah disepakati oleh Gubernur DKI Jakarta. Namun secara fakta di lapangan kita bisa melihat hari ini bahwa apalagi di daerah kawasan Blok M yang begitu ramainya, ternyata masih terjadinya temuan parkir secara ilegal. Ada potensi pidana nggak, Pak? Ya, saya sampaikan tadi bahwa ada potensi pidana karena pertama mengambil uang dari masyarakat secara ilegal. Kedua, ada potensi pengemplangan pajak. Yang ketiga, ada memanipulasi data terhadap pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya. Dan itu adalah uang yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Ada kewajiban yang harus dibayarkan 10%, sebesar 10% kepada pendapatan asli daerah, kepada Bapenda. Pak Jupiter, kalau untuk tadi kan 3 tahun ilegal, kalau potensinya per bulan di sini berapa ya, Pak? Untuk potensi pendapatan di sini itu lebih. Pansus minta rekomendasi sekalian. Jadi setelah kegiatan penghentian sementara kegiatan oleh operator parkir di lokasi ini, kami unit pengelola perparkiran di sub Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih operasional penyelenggaraan perparkirannya. Secara sistem saat ini dihentikan, artinya setiap operator mereka tidak lagi punya berwenang untuk menyelenggarakan operasional. Namun lain masyarakat yang ingin mengunjungi kawasan Blok M ini tentu tetap kita fasilitasi. Oleh karenanya untuk sementara dalam masa transisi ini sistem gate ini belum
memungut pembayaran. Nah ini kami lakukan, kami upayakan sesegera mungkin setelah penyegelan ini, malam ini kami segera upgrading sistemnya ya, agar diharapkan besok sudah bisa berfungsi dengan sistem yang baru yang bisa memaksimalkan potensi pendapatan dari parkir di kawasan ini. Pak, untuk memastikan nggak ada pungutan selama masa transisi ini gimana? Iya, pengawasannya. Iya, kalau secara sistem di gate kan memang seperti rekan-rekan lihat tadi kan gate-nya itu diangkat ya, tidak ada tapping di alat. Namun demikian itu di area-area jalan-jalan lingkungan ini kita minta perbantuan dari jajaran TNI Polri dan petugas kita untuk mengawasi pelaksanaan di lapangannya. Dalam hal jika didapati oknum-oknum yang masih mengutip biaya parkir dalam masa transisi ini, kami akan tindak berikan sanksi bersama jajaran instansi terkait sesuai ketentuan sesuai hukumnya. Masa Ini kan transisinya sudah berapa terjadi lama? 15 tahun ya Pak. Kenapa Gimana? baru Masa sekarang Pak? transisinya berapa lama nanti? Masa transisinya ini sebenarnya kan upgrading sistem kami kerjakan segera setelah sore ini malam. Diharapkan besok sampai besok pagi itu sudah selesai diharapkan. Oh, Ya. makasih Pak. Siap. Ya. Dikelola sama UP Parkir. Ya, berdua sama Bapak. Diharapkan besok pagi sudah. Malam ini kita Siap, siap. Karena kalau lama